Halo semua yang suka dengan cerita-cerita film, bagaimana kabar tak? Semoga sehat ki semua. Gudang Film akan mengisi waktu tak dengan cerita film yang sangat menarik, menghibur, dan menginspirasi. Jadi film ini tentang masalah siswa di sekolah unggulan. Ceritanya ini toh, ada seorang satpam atau penjaga sekolah yang memiliki kemampuan matematika yang luar biasa. Sampai-sampai ada siswa di sekolah itu yang mau privat matematika sama dia. Siapa sebenarnya satpam itu? Bagaimana perjuangan siswa itu sehingga berhasil di sekolahnya? Mari kita ikuti kisahnya. Tunggu dulu. Sebelum kita lanjut, sempatkan klik dulu subbreaker ke ini channel. Buat yang sudah, terima kasih. Dan buat yang belum, subbreaker mati. Karena subbreaker tidak seperti minyak goreng yang masih mahal harganya. Oke, terima kasih. Di suatu sekolah unggulan yang siswanya pintar-pintar semua, pagi itu bel berbunyi. Para siswa bangun dan keluar dari kamarnya. Setelah mandi dan berpakaian, mereka bersiap untuk sarapan pagi. Semua siswa telah akrab satu sama lain, kecuali satu orang siswa. Siswa itu bernama Han Jiwo. Di kelas Han Jiwo, pagi itu belajar matematika. Selesai menulis di papan, Pak Kim gurunya bertanya, "Paham Ji semua? Adakah yang mau bertanya?" Seketika kelas hening, tidak ada Ji kayaknya. Ini mi susahnya kalau ngajar kelas anak-anak pintar, tidak ada mi yang mau bertanya. "Nah tahu semua mi," kata Pak Kim. Selesai pelajaran pagi itu, Han Jiwo dipanggil sama wali kelasnya yang sekaligus guru matematikanya. Pak Kim berkata ke Han Jiwo, "Jiwo, sekarang ini kau berada di urutan 238 dari 240 siswa. Baru ini nilai matematikamu sangat rendah. Kalau begini terus, tidak ada mi harapanmu. Tidak bisa kau tembus di perguruan tinggi negeri. Pindah sekolahmu kau saja. Di sekolah biasa mi, di sana kamu pasti bisa masuk 5 besar. Jadi kasih tahu mi mamamu." Han Jiwo hanya bisa tertunduk. Mengetahui nilai matematika yang rendah, malamnya Han Jiwo lebih giat belajar. Tapi teman sekamarnya menyuruh Han Jiwo pergi beli makanan di luar asrama. Dari luar, Han Jiwo melompat masuk lewat jendela. Ternyata Han Jiwo tertangkap basah sama penjaga sekolah yang sedang berpatroli. Paginya Han Jiwo disidang di depan kelas oleh Pak Kim. Ini ada 4 bungkus nasi campur dan 4 botol anggur. Siapa yang punya? Bilang memang Moko, tanya Pak Kim. Tapi Han Jiwo tidak mau mengaku. Punya aku semua Ji ini Pak, jawab Han Jiwo. Han Jiwo ingin melindungi temannya. Dia ingin menjadi teman setia. Karena selama ini tidak ada yang menganggap dia sebagai teman. Tidak ada yang mau berteman sama Han Jiwo. Karena Han Jiwo tetap ngotot bahwa itu adalah miliknya, maka Han Jiwo dihukum keluar dari asrama selama 1 bulan. Siap-siap nih Han Jiwo mau meninggalkan asramanya. Tidak lupa Han Jiwo masukkan kertas tugas matematika dari Pak Kim. Waktu Han Jiwo berjalan keluar sekolah, ada teman sekelasnya yang namanya Boram. Boram ini naksir sama Han Jiwo. Boram berkata sama Han Jiwo, "Kenapa kau tidak kasih tahu saja siapa-siapa yang suruh kau beli makanan? Supaya hukumanmu tidak 1 bulan." Begitu kata Boram. Tapi Han Jiwo tidak peduli. Dia tetap tidak mau kasih tahu siapa-siapa temannya itu. Sesaki Han Jiwo ke rumahnya karena ada pendakian. Setengah mati angkat tas kopernya. Begitu sampai di rumahnya, Han Jiwo langsung cuci piring dan membersihkan rumahnya. Han Jiwo tinggal berdua Ji sama mamanya. Bapaknya sudah lama meninggal. Waktu umurnya 6 tahun. Jadi anak yatim Ki Han Jiwo. Sambil duduk di meja, tunggu Ki mamanya pulang. Han Jiwo mau kasih tahu Ki mamanya bahwa dia dihukum dan mau tidur di rumah. Tapi lihat mamanya begitu bangga sama dia karena sekolah di sekolah unggulan, akhirnya tidak jadi Kina kasih tahu. Han Jiwo tidak mau kalau mamanya jadi sedih. Akhirnya Han Jiwo pamit mau kembali ke asrama. Kembali Han Jiwo pergi ke sekolahnya. Sepanjang jalan dia berpikir, di mana Kak bisa tidur malam ini. Lalu ingat ke gedung B yang sudah tidak dipakai lagi. Seret-seret mitas kopernya. Sudah itu hujan lagi. Tambah sesaki perjuangannya cari tempat menginap. Han Jiwo pun menuju ke gedung itu. Tapi lagi-lagi dia tertangkap basah sama Pak Satpam. Kali ini basah betul Mikodong, karena kehujanan Ki Han Jiwo. "Kenapa kau di situ malam-malam? Kembali mau ke asrama," begitu kata Pak Satpam. "Tidak bisa Kak kembali, dihukum Kak ini selama 1 bulan. Gara-gara kita itu melapor," jawab Han Jiwo. Karena kasihan Ki Pak Satpam, akhirnya Han Jiwo diajak ke pos Satpam. "Kenapa kau tidak pulang ke rumahmu saja?" tanya Pak Satpam lagi. "Sebenarnya saya mau pulang, tapi tidak ada Ki orang tuaku. Tidak ada kunci rumah titip, jadi terpaksa Kak mau nginap di gudang," kata Han Jiwo berbohong. Dan Han Jiwo pun tertidur di kursi. Waktunya Han Jiwo tertidur, tidak sengaja Ki tugas matematikanya keluar dari tas.
Pak Satpam yang melihat itu tertantang untuk menyelesaikannya. Jadi nak kerja semua KPR-nya Han Jiwo. Hari itu pelajaran matematika. Pak Kim akan mengoreksi jawaban dari tugas yang diberikan. Han Jiwo kaget mendapati tugasnya sudah ada jawabannya semua. Dan jawabannya benar semua. Waktu Han Jiwo ditanya soal nomor 4, dia menjawab dengan ragu-ragu bahwa jawabannya 6. Dan ternyata jawabannya itu betul. Padahal itu adalah soal tersulit dari PR itu. Pak Kim kemudian bertanya, siapa yang benar semua jawaban PR-nya? Han Jiwo tidak mau menunjukkan bahwa dia benar semua, karena memang dia merasa bukan dia yang kerja itu PR. Ini semua pasti Pak Satpam yang kerja. Sepulang sekolah, Han Jiwo menemui Pak Satpam. Dia mau memastikan bahwa Pak Satpam lah yang kerja itu PR-nya. Tapi Pak Satpam justru mengusir Han Jiwo keluar. Meskipun selalu ditolak, Han Jiwo tidak putus asa. Dia tetap memohon ke Pak Satpam untuk diajar matematika. Karena Han Jiwo yakin pasti jago Pak Satpam. Karena soal paling sulit saja dia bisa jawab dengan benar. Suatu pagi, secara tidak sengaja, Pak Satpam yang sedang membereskan tempat sampah mendengarkan pembicaraan para guru tentang Han Jiwo. Mereka berusaha memindahkan Han Jiwo dari sekolah itu. Wali kelasnya menyatakan bahwa Han Jiwo nilai-nilainya rendah. Dia juga anak yatim dan ibunya tidak mampu. Makanya Han Jiwo merasa minder dalam pergaulan, sehingga dia tidak memiliki teman. Mendengar hal ini, Pak Satpam ingin menolong Han Jiwo. Apalagi Han Jiwo masih terus memintanya untuk diajar matematika. Malamnya saat Han Jiwo datang, Pak Satpam mengajak masuk ke ruang kantornya. Pak Satpam mau ajar ke Han Jiwo, dan bayarannya cukup 1 kotak susu stroberi setiap pertemuan. Malamnya Han Jiwo mulai diajar sama Pak Satpam. Sebelum mengajar, Pak Satpam memberitahu ada 3 aturan yang harus dipatuhi oleh Han Jiwo. 1. Jangan kau kasih tahu orang lain kalau kau privat sama saya. 2. Jangan kau bertanya mapel lain. 3. Belajar kau hanya untuk ilmu, bukan karena nilai atau ujian. Sebelum dimulai satu materi, Pak Satpam memberi tes awal dulu sama Han Jiwo. Coba Bedek kau kerja soal ini, kata Pak Satpam sambil menggambar segitiga di papan tulis. Ini ada segitiga siku-siku sama kaki. Siku-sikunya di A. Sisi miringnya 10 dan tingginya 6. Berapa luas segitiga itu? Melihat soal itu, Han Jiwo berkata, soal anak SDJ ini. Luasnya itu 30 karena alas kali tinggi dibagi 2. Tapi Pak Satpam bilang salah. Lalu Pak Satpam menggambar lingkaran di luar segitiga itu. Barulah Han Jiwo mengerti. Kalau tingginya segitiga itu harusnya 5, bukan 6. Dan Han Jiwo protes karena soal yang dibuat itu salah. Tapi itulah konsep yang diajarkan Pak Satpam. Bahwa mencari jawaban itu penting. Tapi mengetahui soalnya itu jauh lebih penting. Kita harus memperhatikan soalnya terlebih dahulu, baru mencari jawaban dari persoalan itu. Karena kalau soalnya salah, maka kamu tidak mungkin menemukan jawaban yang benar. Di sekolah unggulan akan diadakan lomba Pitagoras. Ini merupakan kompetisi matematika terbesar. Soal-soalnya bukan seperti soal yang setiap hari dikerjakan. Akan dicari 3 pemenang yang mendapat medali emas, perak, dan perunggu. Dan kompetisi ini sekaligus dijadikan sebagai ujian akhir. Masih ada waktu 2 bulan untuk mempersiapkan diri menghadapi kompetisi Pitagoras ini. Han Jiwo pun merasa tertantang. Dia jadi lebih giat belajar dari Pak Satpam. Setiap hari dia membeli susu stroberi untuk Pak Satpam. Kebiasaan yang unik ini membuat Boram yang naksir Han Jiwo menjadi heran. Boram merasa Han Jiwo seperti kecanduan susu stroberi. Padahal yang terjadi sebenarnya adalah Han Jiwo semakin asik belajar dari Pak Satpam. Mengerjakan soal matematika bukan masalah perhitungan, tetapi masalah memikirkan. Berusahalah pelan-pelan untuk belajar berpikir sebaik-baiknya. Demikian nasihat Pak Satpam kepada Han Jiwo pada suatu malam. Karena keakrabannya dengan Han Jiwo, mamaknya Boram khawatir. Di mobil, Boram dinasihati mamaknya supaya tidak bergaul sama anak miskin. Boram diberitahu bahwa guru les matematikanya akan diganti. Mamaknya merasa bahwa nilai matematika sangat penting untuk masuk universitas. Makanya sekarang guru lesnya yaitu Pak Kim, wali kelasnya Boram. Boram pun kaget, karena dia mengira hal seperti itu adalah ilegal. Tidak apa-apa Ji, kan yang bikin soal Pitagoras adalah Pak Kim, jadi minimal kamu bisa dapat model soal-soalnya Pitagoras. Jadi bisa tinggi nanti nilaimu. Begitu mamaknya Boram menjawab. Boram masa bodoh, dia sebenarnya lebih suka les piano daripada les matematika. Tapi mamaknya menyuruh dia berhenti les piano. Dan Boram pun langsung diantar ke tempat privat matematika yang bernama Euler. Tempatnya elit dan mahal.
Keesokan malamnya, Han Jiwo kembali pergi belajar di gedung B. Tanpa dia sadari, ternyata Bora mengikutinya. Han Jiwo dan Pak Satpam pun kaget karena Bora masuk di ruangan sambil teriak-teriak ketakutan melihat alat peraga tengkorak. Bora pun ingin bergabung dengan Han Jiwo untuk belajar juga. Dan Pak Satpam pun setuju. Saat mereka keluar dari ruangan, mereka melihat beberapa siswa sedang menyelundupkan makanan dari luar asrama. Han Jiwo pun protes karena Pak Satpam membiarkannya. Dia tidak menangkap mereka, seperti dia dulu. Pada malam berikutnya, Han Jiwo kembali belajar. Pak Satpam mengatakan bahwa matematika itu mudah, tapi Han Jiwo tidak percaya. Bahkan semua orang tidak akan percaya bahwa matematika itu mudah. Kau akan percaya bahwa matematika itu mudah saat kau menyadari betapa rumitnya hidup ini. Lebih sulit masalah hidupmu daripada masalah matematika. Lalu Han Jiwo pun disuruh memanggil Boram yang pintar main piano. Pak Satpam dan Boram memainkan piano yang nadanya diambil dari nilai pi. Sungguh menjadi musik yang sangat indah didengar. Suatu hari pada saat pelajaran matematika, Pak Kim membahas cara menjawab soal pilihan ganda. Ada satu nomor yang ditanyakan Han Jiwo, karena dia punya jawaban lain. Pak Kim menyuruh Han Jiwo maju ke depan untuk menjelaskan jawabannya. Han Jiwo pun maju ke depan. Dia memisalkan suatu bilangan sebagai M. Tapi Pak Kim mengatakan itu tidak bisa, harus dimisalkan bilangan asli. Han Jiwo menjawab lagi, kalau begitu, hal itu harus ditulis di soal. Kalau tidak ditulis di soal, maka jawabannya juga bisa yang lain. Han Jiwo ingat betul kata-kata Pak Satpam. Jawaban benar tak bakalan ditemukan dari soal yang salah. Jadi bisa saja pembuat soalnya salah. Wajah Pak Kim memerah karena dia yang membuat soal itu. Dalam hati Pak Kim mengakui bahwa Han Jiwo benar, tapi dia gengsi dan malu untuk mengakuinya. Karena merasa kalah debat, Pak Kim menyuruh Han Jiwo keluar dari kelas. Dan Pak Kim berkata di depan kelas, dengar baik-baik, tugas peserta ujian itu memahami kemauan penguji. Kalau penguji bilang merah, ya merah. Kalau kau bilang hijau, maka kau tidak akan lulus. Setelah pelajaran usai, Pak Kim pun keluar kelas. Saat Pak Kim melewati Han Jiwo mengatakan bahwa dia tidak mau pindah sekolah. Dia akan tetap di sini sampai lulus. Pak Satpam dikasih HP baru sama temannya. Dari HP itu, Pak Satpam dapat membaca berbagai tesis matematika. Karena hurufnya yang kecil, maka Han Jiwo mau mencetak tesis yang sedang dibaca oleh Pak Satpam. Han Jiwo pun mencetak tesis itu di lab komputer. Baru nakasih ke Pak Satpam. Ini sebagai ucapan terima kasih Han Jiwo kepada Pak Satpam yang sudah membuat dia semakin jago matematika. Hari kompetisi Pitagoras pun tiba. Boram yang sudah dapat soal Pitagoras di tempat lesnya merasa gelisah. Dalam hatinya menolak untuk mengerjakan soal yang sudah dia tahu jawabannya. Ini tidak adil. Akhirnya Boram tidak nak kerja soal Pitagorasnya. Dia memilih untuk keluar sebelum waktunya habis. Sesampainya di rumah, Boram masih resah. Merasa bersalah, akhirnya Boram mengupload bocoran soal itu di sosmed dengan akun anonim. Dengan cepat bocoran soal itu viral dan diketahui oleh kepala sekolahnya. Ini menjadi kasus yang memalukan buat sekolah, yang selama ini dikenal dengan integritasnya. Dewan guru pun rapat untuk membahas kebocoran soal Pitagoras. Kepala sekolah berpesan jangan sampai hal ini membuat kegaduhan. Pak Kim khawatir jika hal ini terungkap bisa merusak karirnya sebagai guru. Berpikir Ki Pak Kim untuk mencari kambing hitam dalam masalah kebocoran soal Pitagoras. Sementara itu, Pak Satpam dan Han Jiwo semakin akrab. Nah ajak Ki Han Jiwo ke toko buku. Tiba-tiba seorang pria seperti mengenal Pak Satpam. 리학성 선배님. Dia memperkenalkan dirinya sebagai mahasiswanya dulu. Saya Pilju, yang Bapak ajar dulu di universitas, jurusan ekonomi. Pernah Ki dulu kasih kuliah matematika waktu itu. Pilju beralih melihat ke Han Jiwo, dan dia berkata, pasti ini anakmu. Dewasa mi juga sekarang, mirip sekali kau bapakmu. Kelihatan pintar. Dulu kamu masih kecil. Ternyata Pilju menyangka Han Jiwo adalah anak dari Dr. Ri Haksung. Di jalan pulang, Han Jiwo bertanya, jadi nama tak Ri Haksung? Ahli matematika dari Korea Utara? Dan terungkaplah sebagian misteri dari Pak Satpam. Ternyata dia adalah Dr. Ri Haksung, seorang matematikawan dari Korea Utara yang jenius. Dia memiliki anak yang bernama Taeyeon yang suka dengan susu rasa stroberi.
Waktunya makan siang di sekolah, Han Ji-woo melihat acara TV yang menyebut-nyebut nama Ri Hak-sung. Acara TV itu membahas tentang hipotesis Riemann yang sudah 160 tahun tidak terpecahkan, dan sekarang sudah dipecahkan dan dibuktikan oleh seorang matematikawan Korea Utara. Dan selama 2 tahun ini, pembuktiannya sedang diuji kebenarannya oleh para sarjana matematika di seluruh dunia. Dia akan memperoleh hadiah $1 juta dari Clay Mathematics Institute. Narasumber itu juga mengatakan bahwa dia pernah bertemu dengan Ri Hak-sung sewaktu kecil. Sama-sama Kak dulu ikut lomba Olimpiade Matematika. Aku mewakili Korea Selatan dan dia mewakili Korea Utara. Dan mereka mendapat hadiah pulpen yang sama dari ahli matematika terkenal, namanya Paul Erdős. Melihat nama Ri Hak-sung dibahas di TV, Han Ji-woo berlari mencari Pak Satpam. Begitu ketemu, Han Ji-woo langsung memperlihatkan ponselnya yang berisi hipotesis Riemann yang sudah dipecahkan oleh Ri Hak-sung. Tapi Han Ji-woo kaget dengan respon Dr. Ri Hak-sung. Dia justru marah dan melarang Han Ji-woo untuk menyebut-nyebut hipotesis Riemann. Sementara itu, Pak Kim membersihkan jejak-jejak les privatnya yang bernama Lab Penelitian Matematika Euler. Pak Kim menghancurkan tab-nya. Kebetulan Pak Kim memperoleh rekaman CCTV dari lab komputer di sekolah. Dia melihat Han Ji-woo mengendap keluar dari lab. Muncul akal liciknya. Pak Kim akan menggunakan Han Ji-woo sebagai kambing hitam atas skandal bocornya soal Pythagoras. Pak Kim langsung menuduh Han Ji-woo lah yang membocorkan soal. Han Ji-woo pun menjawab, "Itu bukan soal ujian, Pak. Saya cuma mencetak tesis." Pak Kim berkata lagi, "Percaya aja sama kamu, Ji-woo. Tapi kalau bukti di CCTV ini saya perlihatkan ke Dewan Guru, apa mungkin mereka percaya? Bukti ini memberatkanmu. Apalagi nilai-nilai matematikamu meningkat dengan pesat akhir-akhir ini." Sebenarnya Han Ji-woo mau berkata bahwa selama ini dia privat sama Pak Satpam, makanya nilainya tinggi. Tapi dia sudah berjanji untuk tidak mengatakan hal ini kepada siapapun. Lagi pula, pasti tidak ada yang percaya kalau Pak Satpam bisa kasih privat sama dia. Pak Kim berkata lagi sama Han Ji-woo, "Begini saja, Pale. Supaya cepat direda masalah ini, pindah sekolah moko saja. Tidak kulaporkan jadi polisi. Cukup kepala sekolah saja yang tahu. Kalau kulapor ke polisi, nanti kau diancam hukuman 5 tahun penjara. Jadi pindah saja, nanti saya carikan ke sekolah yang bagus." Begitu Pak Kim membujuk dan memaksa Ji-woo. Boram yang mendengar bahwa Han Ji-woo dipindahkan dari sekolah merasa bersalah. Karena dia tahu pasti bahwa yang mengupload soal Pythagoras adalah dirinya. Dan soal itu dia dapat dari Pak Kim. Sebelum mengisi formulir permohonan pindah sekolah, Han Ji-woo pergi menemui Dr. Hak-sung. Dia ingin Dr. Hak-sung mau mendukungnya dan menjadi saksi bahwa apa yang dilakukan di ruang lab adalah mencetak tesis dan bukan mencuri soal. Saat tiba di rumahnya Dr. Hak-sung, ternyata Dr. Hak-sung sedang marah-marah ke temannya. Karena dia disuruh kembali ke Korea Utara. Dia merasa sudah mati, sejak anaknya juga mati. Dr. Hak-sung juga sudah tidak peduli sama Han Ji-woo. Dan Dr. Hak-sung pun pergi meninggalkan Han Ji-woo. Saat di terminal, Dr. Hak-sung melihat tayangan TV. Di TV diceritakan bahwa Dr. Hak-sung telah membelot sejak 4 tahun lalu. Dia adalah ahli matematika yang berhasil membuktikan hipotesis Riemann. Dan saat ini keberadaannya tidak diketahui. Lewat pernyataan resminya, Korea Utara telah memintanya untuk kembali. Di terminal, Dr. Hak-sung kembali terkenang saat dia telah berhasil membuktikan hipotesis Riemann. Dia bertengkar dengan anaknya. Anaknya Dr. Hak-sung marah ke bapaknya, karena setelah diusir dari lab, dia mengajak anaknya membelot. Sementara anaknya tidak mau. Akhirnya anaknya mencoba kembali ke Korea Utara. Tapi sewaktu dia berenang menuju Korea Utara, dia kedapatan sama penjaga perbatasan. Dan akhirnya dia tewas ditembak di tengah laut. Sejak anaknya tewas, Dr. Hak-sung pun semakin enggan kembali ke Korea Utara. Dan akhirnya dia menjadi satpam di sekolah unggulan. Di scene yang lain, Han Ji-woo pulang ke rumahnya dan membubuhkan stempel tanda tangan mamanya pada formulir permohonan pindah sekolah. Keesokan paginya, Han Ji-woo menghadap Pak Kim untuk menyerahkan surat permohonan pindahnya. Dalam hatinya Pak Kim merasa sangat senang karena sudah ada kambing hitam yang menyelamatkan karirnya. Boram yang merasa bersalah menelpon Dr. Hak-sung dan memberitahukan bahwa Han Ji-woo dijebak oleh wali kelasnya. Terlihat Han Ji-woo pun berjalan menyeret tasnya meninggalkan sekolah. Di tepi jalan, Boram turun dari taksi dan menyuruh Han Ji-woo untuk kembali ke aula. Boram pun mengangkat tas dari Han Ji-woo. Terpaksa Han Ji-woo pun ikut masuk.
Di podium, Pak Kim bertindak sebagai ketua panitia, mempersilahkan Prof. Jungnam sebagai profesor ketua matematika untuk memberikan sambutannya. Aku tak bisa memulai ini tanpa menyebut prestasi besar dalam matematika baru-baru ini. Para matematikawan telah berjuang untuk membuktikan hipotesis Riemann selama 160 tahun. Jadi, ada ini tesis baru yang telah memasuki proses verifikasi dan orang ini berhasil mengubahnya menjadi teorema Riemann. Dan orang ini adalah matematikawan dari Korea Utara. Dia dikenal dengan nama Ri Hak-sung. Saat Profesor Jungnam menyebut nama Ri Hak-sung, datanglah seseorang yang berjalan memasuki aula pertemuan. Pak Kim menahan Pak Satpam dan menyuruhnya keluar, karena Profesor Jungnam sedang berpidato. Tapi Pak Satpam justru mengeluarkan pulpen yang mirip dengan pulpen Profesor Jungnam. Melihat orang yang membawa pulpen yang sama dengannya, Profesor Jungnam langsung tahu bahwa orang ini pasti Ri Hak-sung. "Kenapa Ki bisa ada di sini, Hak-sung?" sapa Profesor Jungnam. "Bisa saya bicara di podium juga?" tanya Dr. Hak-sung. Profesor Jungnam pun setuju, dan dia pun langsung memperkenalkan Dr. Ri Hak-sung. Semua siswa dan guru yang ada di ruangan itu terpana, dan tidak menyangka bahwa selama ini Pak Satpam yang mereka kenal ternyata seorang yang jenius di matematika. "Aneh kurasa berdiri di sini, padahal biasanya keliling berpatroli di sekolah ini," kata Dr. Hak-sung. "Saya mau bahas salah seorang siswa di sini yang namanya Han Ji-wo. Beberapa bulan ini, Han Ji-wo kukasih privat. Saat ini dia mengalami masa yang sangat sulit. Dia dituduh membocorkan soal ujian Pitagoras, gara-gara dia menyelinap di lab komputer. Padahal dia hanya mencetak tesis ini. Kupertaruhkan kehormatanku sebagai seorang matematikawan bahwa Han Ji-wo tidak mencuri soal Pitagoras. Ada kelas privat guru matematika yang pakai nama Euler. Ini yang membagikan soal ke siswanya yang privat di situ. Merekalah yang membocorkan soal ujian Pitagoras ke siswanya," ungkap Dr. Hak-sung panjang lebar. Pak Kim menyela dengan berteriak, "Cukup!" Karena dia sudah merasa khawatir kedoknya akan dibongkar di pertemuan ini. Pak Kim bicara dengan nada geram. "Kau harus mempertanggungjawabkan tuduhanmu itu. Aku muak dengan semua ini. Terserah kau mau bilang apa." Dr. Hak-sung mengatakan, "Bukankah ini bukti yang cukup?" Dan Pak Kim berlari menuju balik panggung. Dr. Hak-sung melanjutkan pidatonya. "Han Ji-wo, maafkan aku dan terima kasih karena membuatku bersemangat lagi untuk mengajar matematika." Dr. Hak-sung pun lalu turun dari podium. Ibu Kepsek langsung bicara. Dengan ini, Dewan Guru akan melakukan penyidikan atas bocornya soal Pitagoras dan menolak permohonan pindah dari Han Ji-wo. Akhirnya Dr. Hak-sung diberi identitas baru oleh pihak Korea Selatan dan diberi fasilitas di suatu tempat untuk mengembangkan matematika. 3 tahun kemudian, Han Ji-wo telah menjadi seorang mahasiswa. Dia mengadakan studi tour dengan teman-temannya ke Institut Penelitian untuk Matematika. Dan di situ, Han Ji-wo kembali bertemu dengan Dr. Hak-sung. Begitu ceritanya film yang berjudul In Our Prime, yang dibuat tahun 2022. Semoga bisa menjadi inspirasi dan motivasi sekaligus menghibur hati. Jangan lupa tekan tombol merah, lalu tombol like dan kasih komentar. Terima kasih dan salam good feel. Semangat Ki selalu.